Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1016. Setelah beberapa saat, Chen Feng dan Su Jing berdiri berhadapan di arena pertarungan. Para pejuang lainnya, bersama dengan Jenderal Wang, sedang menyaksikan pertempuran di antara penonton. Li Yinyu sedikit bersemangat dan berharap bisa naik dan bersaing dengan Chen Feng. Leng Feng di samping berkata kepada Li Yinyu, "Serigala Gunung, apakah kamu akan segera menantang instruktur dalam pertarungan?" Keterampilan bertarung Li Yinyu memang luar biasa, dan bahkan dia harus mengaguminya. Benar. Mata Li Yinyu berbinar dan dia berkata dengan penuh semangat, "Jika guru bisa mengalahkan Su Jing, saya juga akan menantang guru dalam pertarungan. Jika guru kalah, itu akan membosankan. Bahkan Su Jing pun akan bertarung. Tapi aku sedang tidak mood untuk bertarung dengannya. Dia suka menantang yang kuat dan tidak suka mengalahkan yang lemah." Cheng Mufang berkata dengan ekspresi penasaran di wajahnya, "Katakan padaku, dari mana instruktur ini berasal? Sepertinya dia bukan dari Departemen Perang, dan dia hanya melatih kita selama 7 hari. Dia terdengar agak kuat. Itu luar biasa. Saya pikir dia hanyalah seorang bos dengan mulut yang tajam." Leng Feng masih sangat tidak yakin dan kesal terhadap Chen Feng, "Kita masing-masing adalah raja tentara. Melihat guru ini sedikit sombong dan meremehkan kita, kenapa tidak biarkan pertemuan itu berlalu, manfaatkan kesempatan ini untuk memberinya pandangan yang baik." Sejak awal ketika Chen Feng menyela dia untuk menghitung, dia sedikit khawatir tentang Chen Feng. Dia bahkan lebih bertekad dalam hatinya untuk mempermalukan Chen Feng. Usulan ini dengan cepat disetujui oleh beberapa orang. Jenderal Wang Jun menggerakkan telinganya sedikit dan tidak bisa menahan senyum pahit saat mendengarkan diskusi beberapa orang. Tidak ada yang bisa menyembuhkan anak-anak konyol ini di hari kerja, tapi kali ini, mereka akan sangat menderita. "Oke, ayo kita mulai, Su Jing. Jika kamu kalah, jangan pakai sepatuku." Mata Chen Feng sedikit menyipit dan dia berkata dengan serius. "Sejak saya mengambil alih pekerjaan sebagai guru sementara, saya berencana untuk memperlakukan segala sesuatu dengan penuh sikap. Berhenti bicara omong kosong, aku tidak akan kalah darimu kali ini." Su Jing penuh percaya diri. Dia berlatih sangat keras. Keringat setiap hari menetes ke seluruh ruang pelatihan. Kali ini, Chen Feng pasti akan dikalahkan. Dengan satu serangan tinju Tian Huang, dia langsung menuju ke arah Chen Feng. Saat beberapa anggota komando Shenyang sedang bercanda, sebuah adegan yang mengejutkan mereka muncul. Saya melihat mata Chen Feng terfokus dan sosoknya berkedip. Sambil menghindari tinju Su Jing, dia bersandar di bahunya dan memukul dada Su Jing dengan keras. Meskipun dia tidak memukulnya dengan keras, dia sangat serius melakukannya. Su Jing langsung terlempar. Dan Su Jing terjatuh ke dasar arena pertarungan. Dengan satu gerakan, Chen Feng langsung membunuh Su Jing. "Su Jing, kamu baik-baik saja?" Jenderal Wang dan beberapa tentara lainnya melihat ini dan buru-buru melangkah maju untuk mendukung Su Jing. Saya melihat Su Jing, wajahnya jelek, dan dia mengeluarkan seteguk darah. "Ini." Jenderal Wang terkejut, dan dia dengan cepat memarahi Chen Feng, "Chen Feng, kamu sudah keterlaluan. Jika Su Jing memiliki kekurangan, dia tidak akan bisa menjelaskan kepada Tuan Su." Berdiri di platform tinggi, Chen Feng melihat ke bawah dan berkata dengan sangat mendominasi, "Komando Shenyang adalah pisau tajam untuk negara, pisau tajam yang menembus jantung musuh, dan merupakan pasukan khusus terkuat di Kerajaan Naga. Tidak ada kepura-puraan di sini, dan kami tidak menerima pemborosan. Hari ini Anda mengharapkan saya untuk berbelas kasihan, tetapi lain kali di medan perang yang sebenarnya, apakah Anda mengharapkan musuh untuk berbelas kasihan?" Jenderal Wang tersedak dan terdiam selama beberapa saat. Momen. Su Jing menelan darah di mulutnya dan mendorong semua orang menjauh. Dia masih belum yakin, matanya membelalak, dan dia berteriak, "Aku belum kalah, ayo lagi. Kamu bahkan tidak bisa menangkap satu pun gerakanku, kenapa datang lagi?" Chen Feng berkata dengan sangat meremehkan, "Mau tak mau aku menonton. Keluarlah, anggota tim komando Shenyang kali ini adalah yang terburuk. Aku terlalu malas untuk bersaing denganmu satu persatu. Mulai sekarang, kalian berlima akan melakukannya bersama-sama. Selama kalian bisa mengalahkanku, bahkan membunuhku jika aku kalah. Ayo mulai, ronde pertama lebih baik daripada bertarung, kalian berlima akan bergabung bersama." Dia hanya ingin membuat marah kelima orang ini,
dan kemudian menggunakan kenyataan untuk mengalahkan kepercayaan diri mereka. Baru pada saat mereka mendapatkan kembali kepercayaan diri barulah mereka diubah dan dilahirkan kembali. Hanya dengan begitu dia bisa layak menyandang status komando Senyan. Mereka terlalu terburu nafsu sekarang. Ayo pergi, kita berlima. Setelah melihat kekuatan Chen Feng, kelima anggota tim bergegas ke arena pertarungan bersama. Setelah beberapa saat, perkelahian dimulai lagi. Sayangnya, kenyataannya sangat kejam. Di antara 5 orang, kecuali Li Yinyu dan Chen Feng, mereka telah melewati 5 atau 6 gerakan. Semua orang dikalahkan sepenuhnya oleh Chen Feng dalam 3 langkah. Melihat 5 orang yang tergeletak di tanah, Chen Feng mengutuk, bagaimana dengan sikap aroganmu barusan? Sekelompok sampah. Apakah kamu satu-satunya yang berani mengatakan bahwa kamu adalah raja tentara di kerajaan naga? Katakan apa? Kamu tertinggal jauh. Item kedua adalah kompetisi menembak. Bangunlah. 5 orang itu berdiri satu persatu, dengan penuh rasa malu. Mereka terkejut, lagi pula, kemampuan bertarung mereka termasuk yang terbaik di seluruh Departemen Perang Kerajaan Naga. Dan bagaimana Li Yinyu, pejuang nomor 1 di Departemen Perang di negara ini, bisa kalah begitu saja? Pada saat ini, juara pertarungan Li Yinyu mulai meragukan hidupnya. Setelah beberapa saat, semua orang tiba di lapangan tembak. Saya pikir Chen Feng pandai bertarung, tetapi keahlian menembaknya mungkin tidak begitu akurat. Namun tak lama kemudian, Crazy Chen menamparkan wajah beberapa orang dengan fakta. Setelah beberapa putaran kompetisi, kecuali penembak jitu Cheng Mufang, semua orang kalah. Setelah lebih dari 20 putaran menemui jalan buntu dengan Chen Feng, Cheng Mufang juga kalah dalam kompetisi target bergerak jarak jauh. Kali ini, kelima orang itu tercengang. Setelah melepaskan ratusan tembakan, Chen Feng tidak melewatkan satu tembakan pun. Melihat kelima orang yang tercengang dan frustasi tersebut, Chen Feng berkata dengan sinis, hanya kamu, Raja Prajurit. Setelah itu, di berbagai kompetisi lainnya, Senyan Komando yang legendaris, tim terkuat, justru kalah dari Chen Feng. 5 lawan 1, kekalahan telak. Saat ini, 5 orang yang awalnya sombong semuanya merana. Chen Feng begitu kuat hingga meninggalkan bayangan di hati mereka. Hanya ada satu ilusi, yaitu mustahil mengalahkan Chen Feng. Melihat 5 orang yang sedih, Chen Feng tiba-tiba berteriak, kumpulkan. Kelima orang itu sadar dan berdiri berjajar dengan rapi. Awalnya saya mengira Chen Feng akan menegur mereka dengan keras. Tapi kali ini, Chen Feng tiba-tiba mengubah sikapnya dan berkata dengan sangat lembut, setelah kompetisi tadi, saya dapat memastikan bahwa kualitas militer kalian berlima luar biasa di seluruh kerajaan naga. Kamu kehilangan 2 hal sekarang. Ada 2 hal, satu adalah pertarungan sebenarnya, dan yang lainnya adalah psikologi. Saya mendengar Jenderal Wang berkata bahwa Anda telah berlatih di Departemen Perang dalam beberapa tahun terakhir dan hampir tidak menerima tugas tempur yang sebenarnya. Untuk tim, itu fatal. Saya sudah memberitahu Jenderal Wang bahwa saya akan mengirimkan Anda beberapa misi tempur yang sebenarnya dengan tepat di masa depan. Sejujurnya, ketika saya pertama kali mendengar Jenderal Wang berkata, Komando Senyan, dia hampir tidak punya misi tempur, jadi dia tidak mempercayainya. Potensi apa yang dimiliki tim pasukan khusus jika mereka dilatih di Departemen Perang? Jenderal Wang sepertinya menyembunyikan sesuatu, jadi Chen Feng pada akhirnya tidak bertanya lagi. Dia hanya berjanji untuk memberitahu Tuan Su tentang pertempuran sebenarnya dan akan membahas masalah tersebut pada pertemuan Departemen Perang. Bab 1017. Setelah mendengar bahwa ada peluang untuk pertarungan sebenarnya, kelima anggota tim semuanya bersorak. Sejak mereka bergabung dengan Komando Senyan, meskipun mereka dikenal sebagai tim pasukan khusus terkuat, mereka tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertempuran sebenarnya, yang membuat mereka sangat frustrasi. Sekarang, Chen Feng telah memberi mereka harapan. Saya berubah dari meremehkan guru sementara ini menjadi kagum padanya. Sekarang, aku telah berubah menjadi menyukainya. Chen Feng melanjutkan, yang disebut psikologi, tentu saja, mengacu pada kualitas psikologis Anda. Anda harus tahu bahwa di masa depan, Anda akan pergi ke medan perang dengan peluru tajam, dan Anda harus menjaga ketenangan hati setiap saat. Kalian berlima, terlalu terburu nafsu. Juga, kalian adalah sebuah tim, dan kalian seringkali menjadi satu kesatuan. Jadi, setiap saat, kepentingan kolektif harus didahulukan. Dalam pertarungan tadi, dan di hutan, jika kamu bekerja sama dengan baik, kamu tidak akan kalah begitu cepat.
Ketika saatnya tiba ketika kamu secara naluriah akan mengorbankan hidupmu demi rekan-rekanmu, kamu akan mengerti apa yang saya maksud. Di matanya, kawan-kawan adalah semacam cinta selain keluarga. Perasaan yang paling tulus. Kawan adalah saudara satu sama lain, dan tim adalah keluarga. Tampaknya tim ini belum mencapai level tersebut. Mereka berlima terdiam sejenak, merasa perkataan Chen Feng sangat masuk akal. Mereka berlima semuanya sangat menyendiri. Seringkali, sangat sulit untuk membentuk keseluruhan. Tentu saja hal ini terkait langsung dengan tidak adanya kapten. Leng Feng kadang-kadang tampil sebagai tamu sebagai kapten, tetapi seringkali, dia tidak berperan dalam membimbing semua orang. Karena momentumnya tidak cukup untuk menekan orang lain. Ingat, kamu adalah pejuang terbaik Kerajaan Naga. Yang kamu injak adalah tanah Kerajaan Naga, dan orang-orang yang berdiri di belakangmu adalah orang-orang Kerajaan Naga. Yang kamu yakini adalah negara ini. Di negara ini dan ketika orang-orang sangat membutuhkanmu, kamu harus menjadi pedang yang tidak bisa dihancurkan dan menghancurkan semua musuh yang menyerang. Ini adalah misimu yang paling tertinggi. Untuk melakukan semua ini, kamu harus bisa menjadi petarung yang lebih baik. Suara Chen Feng sangat menular. Kelima orang itu sangat bersemangat dan berteriak serempak, ya. Oke. Chen Feng mengangguk puas dan berkata, mulai sekarang, saya akan melakukan pelatihan paling ketat untuk kalian berlima. Jika Anda bisa, jangan bertahan, sebaiknya lakukan secepatnya. Pergilah, yang bisa bertahan, berkumpul di taman bermain. Kelima orang itu meninggalkan ruang latihan dengan rapi dan semangat tinggi. Jenderal Wang datang dan berkata kepada Chen Feng dengan penuh emosi, Chen Feng, terima kasih banyak. Komando senior saat ini seperti pisau yang terbuat dari baja yang bagus, tetapi tidak memiliki ujung yang tajam. Hari ini, Anda membantu mereka membuka dan biarkan mereka mulai menunjukkan bakat mereka. Saya harap begitu. Chen Feng mengingatkan Jenderal Wang, saya tidak peduli mengapa Anda belum memberikan misi tempur yang sebenarnya kepada Komando Senyan, tapi saya masih berharap Anda dapat memberi tahu Tuan Su bahwa pertarungan sebenarnya sangat penting, jika tidak, pedang yang bagus tidak akan berguna. Setelah mengatakan itu, dia berlari keluar dari ruang pelatihan, mengejar 5 anggota tim. Di hari-hari berikutnya, dia menyerang Shen Yan. Untuk 5 anggota tim, itu hanyalah kenangan yang menakutkan. Metode pelatihan Crazy Chen sangat jahat. Dapat dikatakan bahwa ini tidak manusiawi. Meskipun Su Jing adalah seorang gadis, dia disiksa hingga kehilangan rasa kemanusiaannya oleh metode pelatihan Chen Feng yang mengerikan. Tapi kali ini, Su Jing membuat Chen Feng memandangnya dengan kagum. Kecuali tidak menggunakan hak istimewanya untuk membiarkan dia meninggalkan Departemen Perang. Dia juga menyelesaikan semua tugas pelatihan yang dia tetapkan tanpa keluhan apapun. Struktur fisiologis perempuan berbeda dengan laki-laki dalam banyak aspek. Tapi Su Jing bisa bertahan setiap saat. Sekalipun dia terjatuh di posisi terakhir, dia bisa bertahan pada akhirnya. Untuk pertama kalinya, sikap Chen Feng berubah terhadap wanita muda yang keras kepala, dan picik ini. Selain pelatihan fisik, Chen Feng akan berbicara dengan beberapa orang tentang beberapa tugas sebelumnya setiap malam. Ceritanya semuanya benar, sangat menegangkan, dan beberapa orang mendengarkan dengan penuh semangat. Chen Feng juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menanamkan beberapa konsep tim dan beberapa teori praktis dalam narasinya. Ini semua adalah hal yang tidak dapat diperoleh selama pelatihan. Kami berlima selalu senang mendengarkannya setiap malam, dan kebanyakan dari mereka terinspirasi olehnya. Saya tidak hanya semakin dekat dengan Chen Feng, tetapi saya juga mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang tim dan pertarungan sebenarnya. Hanya 6 hari berlalu dalam sekejap. Kelima anggota Komando Senyan sepertinya telah berubah hanya dalam 6 hari. Temperamen seluruh tim juga berubah. Tidak lagi terburu nafsu, jadilah tenang. Ini lebih seperti keseluruhan. Pagi ini, Chen Feng masih melatih 5 orang, namun dia dipanggil pergi oleh Jenderal Wang. Setelah beberapa saat, dia dibawa ke kantor Su Liguo oleh Wang Jun. Tuan Su, ini hari terakhir. 7 hari kerja saya sudah berakhir. Setelah memasuki kantor Su Liguo, Chen Feng, yang telah serius selama 6 hari, tiba-tiba mengungkapkan sifat aslinya yang duniawi dan bajingan. Karena dia tahu Su Liguo mendatanginya karena dia mengira telah terjadi sesuatu. Mungkin di hari terakhir ini, dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Su Liguo memberi isyarat kepada Chen Feng dan Jenderal Wang untuk duduk, lalu berkata, awalnya,
saya berpikir untuk membiarkan Anda menyelesaikan misi pelatihan pada hari terakhir, tetapi tampaknya itu tidak mungkin. Situasi di luar agak mendesak. Sejujurnya, itu tergantung pada Anda. Hanya dalam 6 atau 7 hari, tim Komando Senyan telah berteriak, saya tidak tega membiarkan Anda pergi. Kalimat ini benar. 5 anggota Senyan tim komando semuanya sombong dan tidak ada yang bisa meremehkan mereka. Tanpa diduga, hanya dalam waktu singkat, Chen Feng sudah jinak dan patuh. Seluruh tim tiba-tiba menjadi lebih tenang. Tampaknya mempertahankan Chen Feng adalah hal yang benar untuk dilakukan. Tuan Su, apa yang terjadi di luar? Wajah Chen Feng menjadi gelap, dan dia merasakan sesuatu yang besar telah terjadi. Su Liguo kemudian berkata, sejak pertama kali Anda tinggal di sini, keluarga Zeng telah datang menemui saya beberapa kali, tetapi saya telah menyuruh mereka pergi. Mereka sangat khawatir tentang hal ini. Keluarga Luo tentu saja tidak punya nyali. Dia cemas seperti semut di panci panas. Tetapi baru kemarin, 2 hal terjadi pada waktu yang sama. Itu sangat sulit dan mungkin memaksamu untuk muncul. Ada apa? Chen Feng mengerutkan kening, bertanya lagi. Orang-orang dari keluarga Zeng menggunakan berbagai cara untuk memindahkan kuil Tianlong. Kepala biara kuil Tianlong dan beberapa biksu terkemuka semuanya ditangkap. Rumah Pangeran Jin mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan mereka, dan kemudian memulai perang habis-habisan. Dengan keluarga Zeng, kedua belah pihak bertempur, menemui jalan buntu. Dan keluarga Luo menggunakan kekuatan Hongmen untuk melancarkan serangan mendadak terhadap aliansi Qinzi, dan bahkan memanfaatkan situasi tersebut untuk menculik beberapa wanita Anda, tetapi mereka semua sepertinya gagal. Akhirnya, dia sangat marah. Luo Yao kehilangan akal sehatnya dan menangkap adikmu Chen Yang dan putra Chen Yang, Luo Yunji. Luo Yao telah angkat bicara. Jika kamu masih tidak keluar, mereka akan melakukannya membuatmu menyesal seumur hidupmu. Mendengar ini, wajah Chen Feng tiba-tiba menjadi gelap. Sepasang mata sipit dipenuhi embun beku. Luo Yao yang tidak tahu malu ini, saudara perempuannya Chen Yang adalah kakaknya bagaimanapun juga, dan Luo Yunji adalah keponakannya. Benar-benar mengancam diri Anda sendiri dengan keselamatan orang yang Anda cintai adalah hal yang gila. Dia bersikeras membayar harga untuk binatang ini. Bab 1018. Saat ini, kemarahan Chen Feng terus mendidih di dadanya. Kakaknya Chen Yang adalah satu-satunya kerabat yang dia kenal di Yanjing. Dia benar-benar tidak menyangka Luo Yao akan begitu patah hati. Dia menggunakan orang Hongmen untuk menyerang Qin Meng untuk waktu yang lama, dan para wanitanya juga diam-diam dilindungi oleh orang lain, sehingga mereka tidak bisa disentuh. Pada akhirnya, mereka benar-benar menyentuh Chen Yang dan Luo Yunji. Bagaimanapun, Chen Yang dan Luo Yunji adalah anggota keluarga Luo. Orang tua Luo Yuanjin itu sebenarnya tidak peduli di belakangnya. Jika Luo Yao dibiarkan bertindak sembarangan, Anda harus tahu bahwa jika masalah ini menyebar, akan membawa aib bagi keluarga Luo. Tentu saja ada kemungkinan lain. Keluarga Luo hanya menggunakan kejadian ini sebagai alasan untuk memaksanya keluar, dan tidak serta-merta menggunakan kekerasan terhadap saudara perempuannya dan Yun Jie. Dia tidak berani menilai faktanya. Singkatnya, tidak peduli apakah lubang ini benar atau salah, dia hanya bisa melompat ke bawah. Sedangkan untuk keluarga Zeng, kuil Tianlong sebenarnya dipindahkan. Ini di luar dugaannya. Karena keluarga Zeng adalah yang paling berkuasa, dia awalnya berpikir bahwa keluarga Zeng akan mengambil tindakan terhadap keluarga Li Kuan dan Liu di Qinzi. Tanpa diduga, beberapa biksu dipindahkan. Jika itu masalahnya, sepertinya dia sedang menuju ke istana Pangeran Jin. Bagaimanapun, hubungan antara Jiu Qiansui dan kuil Tianlong sangat dekat. Awalnya Jin Yu memiliki kebencian terhadap keluarga Zeng, tapi sekarang sudah lebih baik. Keluarga Zeng juga pergi untuk memprovokasi istana Pangeran Jin, diperkirakan kedua belah pihak pasti mendapat masalah. Tuan Su, karena masalah ini sangat mendesak, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Sisa pelatihan setengah hari akan dianggap sebagai hutang saya. Pada titik ini, Chen Feng tidak berniat tinggal untuk sementara waktu. Terlepas dari benar atau tidaknya, dia harus maju untuk menyelamatkan saudara perempuannya Chen Yang dan keponakannya Luo Yunji. Oke. Itu sebabnya aku memintamu untuk datang. Su Liguo mengangguk, tetapi kemudian berkata, tapi, aku ingin kamu berjanji padaku sesuatu. Ada apa? Katakan padaku. Chen Feng bertanya. Su Liguo kemudian berkata, terakhir kali kita berbicara, saya menjelaskannya kepada Anda. Gadis itu Su Jing menyukai Anda, dan saya ingin Anda menghubunginya.
Apakah ada takdir atau tidak, itu tergantung pada Anda. Tapi aku masih sedikit egois, aku ingin kamu membawa Su Jing bersamamu untuk menyelesaikan lebih banyak tugas. Su Jing, selain temperamennya sebagai seorang wanita muda, sebenarnya memiliki kualitas militer yang sangat baik. Dia sangat ingin membesarkan cucunya dengan baik. Chen Feng segera memahami maksud Su Liguo dan ingin dia membawa Su Jing bersamanya. Sama seperti perjalanan terakhir ke Austria, berikan lebih banyak kesempatan kepada Su Jing untuk melakukan perbuatan baik agar Su Jing dapat memiliki lebih banyak modal untuk dipromosikan di masa depan. Saya setuju dengan ini. Chen Feng menyetujui dengan gembira. Karena baginya, tidak ada pilihan lain. Saya tahu apa maksud Su Liguo menyebut Su Jing kali ini mungkin membuat Su Jing mengarungi air berlumpur ini. Jika itu masalahnya, kekuatan Su Liguo dapat diikat dengan bantuan Su Jing. Dengan cara ini, kombinasi dirinya, rumah Pangeran Jin, dan Su Liguo dapat sepenuhnya mengalahkan 3 keluarga besar. Benar saja, Su Liguo berkata, ada rahasia yang terlibat di kuil Tianlong. Jika Anda berhasil menyelesaikan krisis Chen Yang, saya akan meminta Su Jing untuk menemukan Anda dan memberitahu Anda detailnya. Anda dan dia akan menangani masalah ini bersama-sama. Jika kita dapat menyelesaikan masalah kuil Tianlong dengan baik dan memanfaatkannya dengan baik, kita mungkin dapat merusak keluarga Zheng. Mendengar ini, Chen Feng terkejut dan diam-diam bahagia di dalam hatinya. Meskipun saya tidak mengerti rahasia apa yang disembunyikan kuil Tianlong. Namun dari sudut pandang Su Liguo, keterlibatan tersebut mungkin merugikan keluarga Zheng. Oke, saya setuju dengan ini juga. Tidak ada alasan untuk tidak setuju. Ini adalah kesempatan bagus untuk berdiri di garis depan yang sama dengan Su Liguo. Jika hal itu benar-benar dapat membatasi keluarga Zheng, maka dapat dianggap bahwa Su Liguo dan keluarga Zheng sedang berselisih. Baik. Su Liguo sangat puas dengan persetujuan Chen Feng. Tentu saja, dia juga mengerti bahwa ini adalah satu-satunya pilihan Chen Feng. Setelah berpikir sejenak, dia berkata lagi, hal terakhir adalah 2 informasi yang Anda berikan kepada saya. Saya meminta pendapat Anda untuk terakhir kalinya. Apakah Anda benar-benar ingin saya menanganinya secara tidak memihak? Tentu saja. Chen Feng dia berkata tanpa ragu-ragu, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada kedua orang ini. Kedua pengkhianat ini harus membayar harga atas apa yang telah mereka lakukan. Saya mengerti. Ketika pertarungan Anda dengan kedua keluarga ini sedikit melambat, saya akan menangani masalah ini secara pribadi. Su Liguo mengangkat tangannya dan berkata kepada Chen Feng, ucapkan selamat tinggal kepada anggota tim komando Shenyang. Ayolah, kamu bisa pergi sekarang. Ya. Chen Feng berdiri, berbalik dan pergi. Namun ketika dia sampai di depan pintu, langkah kakinya tiba-tiba terhenti. Dia berbalik, menegakkan tubuhnya, dan memberi hormat pada Su Liguo. Postur standar, penampilan megah. Sudah bertahun-tahun sejak saya memberi hormat militer. Ini mewakili rasa hormatnya yang tertinggi terhadap Su Liguo. Setelah Chen Feng pergi, Su Liguo merasakan banyak emosi. Salut heroik Chen Feng barusan terngiang-ngiang di benaknya untuk waktu yang lama. Dia menghela nafas diam-diam, alangkah baiknya jika Tuan Yan masih di sini. Ling Zhengli. Dia menenangkan emosinya dan berteriak keras. Dari ruang dalam, seseorang keluar, itu adalah Ling Zhengli. Baru saja, dia mendengar semua percakapan antara Su Liguo dan Chen Feng. Su Liguo berkata kepada Ling Zhengli, Anda juga telah mendengar bahwa Chen Feng memiliki banyak kebencian terhadap Anda, tetapi itu semua adalah kesalahan Anda sendiri. Sekarang Anda telah memberi saya jawaban yang akurat, apa yang akan Anda lakukan? Dia sudah memikirkannya. Memberi Ling Zhengli kesempatan untuk promosi. Bagaimanapun, Ling Zhengli adalah salah satu orang kepercayaannya yang paling terpercaya saat ini. Adapun Wu Xi, karakter dan kemampuannya bukanlah yang menarik perhatiannya. Hanya saja apa yang diserahkan Chen Feng kepadanya kini membuatnya sangat malu. Bahkan jika dia menutupi Ling Zhengli, Chen Feng masih memiliki kemampuan untuk mengungkap masalah ini kepada orang lain. Mungkin akibatnya lebih buruk lagi. Ketua, maaf telah mengecewakanmu. Ling Zhengli berdiri di sana dengan perasaan bersalah, kepala lamanya terkulai, dan sulit untuk mengangkatnya dalam waktu yang lama. Su Liguo berteriak dengan wajah serius, apapun yang saya minta, jawab apapun yang Anda inginkan, dan jangan katakan omong kosong lainnya. Ekspresi frustrasi Ling Zhengli membuatnya marah. Ya. Ling Zhengli menegakkan tubuh dan melihat ke kejauhan, seolah dia sudah mengambil keputusan.
Dia berkata, saya masih ingin menangani masalah ini sesuai dengan metode yang saya katakan pagi ini. Ini juga keinginan saya. Saya harap pemimpin akan memenuhinya. Su Liguo sedikit mengernyit dan menekan pelipisnya, itu berarti Anda memberi naik semuanya, termasuk kesempatan promosi ini. Desakan Ling Zhengli benar-benar membuatnya merasa sedikit malu. Jika dia benar-benar mengikuti apa yang dikatakan Ling Zhengli, akhir cerita Ling Zhengli akan sangat menyedihkan. Ya, Ling Zhengli berkata dengan tegas, saya telah hidup dengan rasa bersalah selama bertahun-tahun, yang sangat menyiksa. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menebus semuanya. Setidaknya ketika saya pergi menemui Tuan Yan, saya bisa sedikit lebih bertanggung jawab. Dia sudah tua. Tekad Ling Zhengli membuat Su Liguo tidak perlu lagi membujuk. Dia menghela nafas, melambaikan tangannya dan berkata, kalau begitu, ayo bersiap. Tampaknya sebelum dia meninggal, dia bahkan tidak dapat menemukan penerus yang serius. Bab 1019. 5 anggota Komando Shenyang telah mengetahui bahwa Chen Feng akan berangkat lebih awal. Meski mereka berdiri rapi, ada ekspresi keengganan di wajah mereka. Terutama Su Jing, ekspresinya menjadi lebih rumit. Oke, berhentilah menangis dan terlihat sedih. Chen Feng juga menghela nafas sedikit, dan nadanya jauh lebih lembut, sejujurnya, aku sangat senang bersamamu. Tapi, ada hal lain yang harus aku lakukan, jadi aku harus melakukannya pergi dulu. Guru Chen, maukah kamu kembali setelah selesai? Leng Feng bertanya dengan enggan. Awalnya, dialah yang paling tidak puas dengan Chen Feng. Namun dalam waktu singkat, dialah yang paling enggan melepaskan Chen Feng. Chen Feng menggunakan kekuatannya untuk menaklukkannya sepenuhnya. Hal ini juga memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang identitasnya sebagai seorang pejuang. Saya tidak bisa memberikan jawaban yang akurat untuk pertanyaan ini. Mata Chen Feng sedikit menyipit, dan dia tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata dengan suara nyaring, tetapi dalam hidup ini, jiwaku, Chen Feng, akan selalu berada di dalam departemen perang. Jadi, menurutku, kita akan memiliki kesempatan untuk bersama di masa depan, mungkin lain kali, kita akan bertarung berdampingan. Kelima orang itu bersemangat dan tanpa sadar bertepuk tangan. Oke. Chen Feng mengangkat tangan kanannya dan berhenti bertepuk tangan, tetapi wajahnya menjadi gelap, tetapi ada pepatah buruk di depan. Kalian berlima harus berlatih keras, waspada terhadap kesombongan dan ketidaksabaran, dan berusaha menjadi senjata tajam seperti sesegera mungkin. Pisau tajam, ketika negara dan rakyat membutuhkanmu, kamu bisa menjadi tak terkalahkan. Jika ada di antara kalian yang tidak membuat kemajuan apapun saat aku bertemu denganmu lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ya, kelima orang itu mengangkat suara mereka secara serempak. Memberi hormat. Oke, pemberhentian. Chen Feng melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Hanya dalam 6 atau 7 hari, dia merasakan kegembiraan kembali. Benar saja, dalam hidupnya, tanah yang paling cocok untuk pertumbuhan adalah Kementerian Perang. Segala sesuatu tentang Departemen Perang terintegrasi secara mendalam ke dalam darahnya. Setelah berganti pakaian, Chen Feng kembali ke kota di bawah pengawalan Jenderal Wang. Pemberhentian pertama adalah Istana Raja Jin. Li Yacheng secara pribadi memperkenalkan Chen Feng ke rumah Pangeran Jin. Seluruh rumah Pangeran Jin memberikan perasaan tegang dan serius kepada orang-orang. Setelah beberapa saat, kami sampai di halaman. Saya melihat Jin Yu dan Jiu Qiansui berbicara, dan ada banyak orang berdiri di halaman. Orang gila. Jin Yinyu juga berdiri di halaman. Ketika dia melihat Chen Feng mendekat, wajahnya bersinar dan dia bergegas menyambutnya. Mata panas itu seperti mata menantu perempuan yang baru menikah. Chen Feng tersenyum tipis, meraih tangan Jin Yinyu, dan datang ke tengah halaman. Seketika, mata semua orang tertuju pada Chen Feng. Di antara mereka, Wang Bo mendengus dingin. Sepertinya dia masih tidak menyukai Chen Feng. Kembali. Jin Yu tidak bisa menahan perasaan senang, alisnya sedikit mengendur. Pangeran dan saudaraku, terima kasih atas kerja kerasmu hari ini. Chen Feng mengangguk. Jelas sekali bahwa Jin Yu dan Jiu Qiansui pasti sangat sibuk akhir-akhir ini. Terutama Jin Yu, ada lingkaran hitam di bawah matanya. Sepertinya dia tidak bisa tidur nyenyak beberapa hari terakhir ini. Dia melihat lagi ke sekeliling halaman dan melihat 8 orang berdiri di sana. Saya menduga dalam hati bahwa mereka semua adalah pemimpin 8 panji. Benar saja, Jin Yu memperkenalkannya, Chen Feng, 8 ini adalah 8 panji istana Pangeran Jin. Anda belum tahu banyak di antaranya.
Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Ini adalah pemilik spanduk Siang Huang Spanduk. Tuan Tianze, Tuan Tian, adalah orang bijak dari Istana Pangeran Jin. Halo Tuan Tian. Chen Feng memandang lelaki tua itu dan diam-diam mengaguminya. Orang tua ini berjanggut putih dan berambut putih, serta badannya seperti kayu lapuk. Tapi dia selalu tersenyum dan terlihat sangat baik. Dan dia dapat melihat bahwa Jin Yu pun sangat sopan dan menghormati Tianze. Untuk bisa menjadi pemilik bendera berbendera kuning harus memiliki status yang luar biasa. Sama-sama. Tuan Tian menangkupkan tangannya dan tersenyum. Jin Yu terus memperkenalkan, ini adalah pemimpin Panji Zhengbai, Su Li. Dia yang paling kuat di antara 8 pemimpin bendera. Halo, Tuan Su. Chen Feng memandang lawannya, yang tingginya hampir 1,9 meter. Namun bentuk tubuhnya sangat proporsional dan ototnya sangat kuat, ia harus menjadi karakter kejam yang menyembunyikan rahasianya. Su Li mengangguk, tapi sedikit acuh tak acuh. Ini adalah pemilik bendera merah, Tang. Tang Jingde menyela Jin Yu dan memperkenalkan dirinya sambil tersenyum, saya Tang Jingde, senang bertemu dengan Anda. Halo. Chen Feng tersenyum dan mengangguk. Pria ini adalah pria gemuk dengan senyuman di wajahnya. Namun di balik senyumnya, ada kedalaman. Jin Yu tidak setuju dengan tindakan Tang Jingde dan terus memperkenalkan orang terakhir yang memegang kipas itu kepada Chen Feng. Ini Lu Chunqiu, pemimpin Panji Zhenglan. Dia tahu astronomi dari atas dan geografi dari bawah. Dia tahu segalanya. Lu Chunqiu mengenakan cermin katak dan mengipasi dirinya sendiri. Aku malu. Aku tahu sedikit tentang itu. Pemilik Panji, Lu Chunqiu jangan terlalu rendah hati, aku akan banyak mengandalkanmu di masa depan. Chen Feng sangat sopan, karena seorang sarjana suka menyanjung. Benar saja, Lu Chunqiu tampak bangga. Oke, Chen Feng, kamu kenal orang lain. Tanpa basa-basi lagi, ayo pergi ke aula suanya untuk membahas masalah ini. Jin Yu terlihat sangat cemas. Setelah memperkenalkan pemimpin 8 Panji kepada Chen Feng, dia tidak sabar untuk memperkenalkan semua orang ke suanya aula diskusi. Beberapa saat kemudian, aula suanya dipenuhi orang. Jin Yu duduk di kursi tinggi, dan Jin Yinyu berdiri di belakangnya. Kursi paling bawah, di baris pertama, adalah Jiu Qiansui dan Chen Feng. Wang Bo tampak sangat tidak puas dengan ini. Selanjutnya posisinya disusun sesuai urutan 8 Panji. Jin Yu menghela nafas dan kemudian berkata, keluarga Zheng ini benar-benar tertutup. Kali ini kami lengah dan benar-benar menyerang kuil Tianlong. Kami tertangkap basah dan terlambat mengambil tindakan, menyebabkan kepala biara Juekong dan banyak biksu terkemuka ditangkap oleh keluarga Zheng atas tuduhan yang dibuat-buat. Setelah itu, pertarungan kami dengan keluarga Zheng hanya menemui jalan buntu. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa keluarga Zheng tidak hanya memiliki warga Hongmen. Dengan bantuan, kami telah merekrut banyak orang dari seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir, dan kekuatan tempur secara keseluruhan benar-benar di luar dugaan kami. Apa yang dapat Anda lakukan? Selamatkan kepala biara Juekong dan semua biksu terkemuka. Begitu pertanyaan diajukan, semua orang segera mulai berbicara. Namun Chen Feng benar-benar bingung dan bertanya, Yang Mulia, saya ingin tahu apa hubungan antara Istana Pangeran Jin dan kuil Tianlong. Untuk alasan apa keluarga Zheng menculik kepala biara Juekong dan banyak biksu terkemuka. Dari kelihatannya, dia ingin menjadi sederhana sebelumnya. Kuil Tianlong tidak hanya berhubungan dengan Jiu Qiansui, tetapi dengan seluruh istana Raja Jin. Jin Yu menjelaskan, Chen Feng, masalah ini adalah rahasia yang hanya diketahui oleh guru 8 Panji, jadi kamu tidak memahami detailnya. Kuil Tianlong sebenarnya adalah kekuatan istana Jin, menjaga 2 harta untuk istana Jin. Jika Anda ingin kembali lebih jauh, itu dapat ditelusuri kembali ke periode dinasti Kang dan Qianlong. Saya tidak akan membahas detailnya. Singkatnya, kuil Tianlong adalah kekuatan istana Raja Jin. Adapun kepala biara Juekong dan biksu terkemuka lainnya yang ditangkap kami belum mengetahui alasannya. Kami hanya tahu bahwa halaman No. 6 juga terlibat dalam masalah ini. Jika tidak, saya tidak akan berada di sini sekarang, tak berdaya. Apa? Halaman No. 6 sebenarnya terlibat. Chen Feng terkejut. Bab 1020. Perkembangan berbagai hal membuat Chen Feng semakin bingung. Bagaimana kuil Tianlong yang kecil bisa membangkitkan minat istana Raja Jin, keluarga Zheng, Su Li Guo, dan halaman No. 6. Terlebih lagi, target keluarga Zheng seharusnya adalah dia, jadi mengapa mereka terus menyerang kuil Tianlong?
Lagi pula, ada rumor di luar bahwa dialah yang membunuh Zheng Qingquan. Apa yang sedang dilakukan Zheng Rong si rubah tua? Dia benar-benar bingung. Jin Yu menghela nafas, ya, saya menemukan hubungannya, tetapi orang-orang di atas memberitahu saya bahwa karena kompleks No. 6 yang ikut campur dalam masalah ini, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Perilaku kompleks No. 6 sangat mendominasi. Lagi pula, halaman No. 6 memiliki akses langsung ke Tianting. Ini tidak melawan Istana Raja Jin tapi tidak mempedulikan siapapun sama sekali. Tianze berkata dengan lembut dan perlahan, Yang Mulia, jangan sedih. Dari sudut pandang saya, bagus jika komplek No. 6 terlibat. Lagi pula, dengan gaya komplek No. 6, tidak ada penyelidikan selesai sebelum penyelidikan selesai, kami tidak akan terlalu mempermalukan kepala biara Juekong dan para biksu terkemuka. Sebaliknya, jika tidak ada kompleks No. 6 dan hanya keluarga Zheng yang mendominasi, kepala biara Juekong dan para biksu terkemuka akan berada dalam bahaya. Kita harus melakukannya sekarang. Yang Anda inginkan adalah tidak ada konflik dengan halaman No. 6, targetnya adalah keluarga Zheng. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang setuju. Jin Yu juga mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan Tuan Tian masuk akal, lalu ikuti rencana sebelumnya dan berikan tekanan pada keluarga Zheng dari semua aspek untuk membuat seluruh keluarga Zheng benar-benar kehabisan nafas. Chen Feng tidak banyak bicara karena dia jika Anda merasa seperti orang luar, sebaiknya Anda tidak menjadi pusat perhatian. Tentu saja, itu juga karena dia merasa apa yang dikatakan Tuan Tian benar dan tidak ada yang salah. Setelah itu, semua orang mendiskusikan strategi keluarga Zheng secara detail. Dari seni bela diri hingga perjuangan sipil, hampir setiap aspek akan berdampak pada keluarga Zheng. Saat diskusi akan segera berakhir, tiba-tiba, seorang pria berpakaian hitam masuk dan melaporkan, Yang Mulia, baru saja seseorang dari keluarga Luo mengirim surat kepada Chen Feng. Aula suanya tiba-tiba menjadi sunyi. Jin Yu melirik ke arah Chen Feng, yang kemudian melangkah maju dan mengambil surat dari pria berbaju hitam. Ketika saya membukanya, saya hanya melihat satu kalimat tertulis di kertas surat itu. Jika Anda ingin Chen Yang dan Luo Yunji selamat, Anda harus segera datang ke altar Jenderal Hongmen. Alamat altar Jenderal Hongmen terlampir di bawah. Jin Yu melangkah maju, Chen Feng menyerahkan surat itu kepada Jin Yu, dan mulai berpikir sendiri. Tampaknya keluarga Luo bertekad menggunakan saudara perempuannya untuk mengusirnya hingga mati. Rasa malu terakhir dari sebuah keluarga besar telah hilang sepenuhnya. Setelah membacanya, Jin Yu tiba-tiba mengerutkan kening. Jiu Qiansui dan Jin Yinyu di sampingnya juga menjadi khawatir. Jin Yu berkata kepada Chen Feng, forum utama Hongmen tidak begitu mudah untuk dibobol. Ada sandera sekarang. Jika kamu pergi sendiri, kamu akan lolos dari kematian. Bahkan jika Chen Feng bisa bertarung lagi, jika dia peduli tentang Chen Yang, Luo Yunji, dia hanya bisa ditangkap tanpa ragu-ragu. Oleh karena itu, pergi ke altar utama Hongmen hampir bisa dikatakan sebagai jalan menuju kematian. Jiu Qiansui mengangguk dan berkata, Chen gila, kamu tidak boleh mengambil risiko. Bahkan jika kamu benar-benar dapat menyelamatkan saudara perempuan dan keponakanmu, hantu tua Yanmo sedang duduk di altar Jenderal Hongmen, dan ada banyak kekuatan tempur yang menakutkan. Sungguh sulit untuk melawannya sendirian. Bagaimana kalau begini, biarkan pangeran mengirim pasukannya, dan aku akan memimpin tim dan melindungimu dari belakang. Kamu dan aku bekerja sama, peluang berhasil menyelamatkan orang lebih tinggi. Setelah itu bertahun-tahun, Balrog hantu tua dengan kota yang dalam ini tidak tahu lagi apa kekuatannya. Jika kekuatannya bertentangan dengan keinginannya, Chen Feng tidak akan bisa kembali. Jin Yinyu sangat khawatir, tapi dia tidak mengerti apapun tentang pembunuhan, jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya mengikuti kata-kata ayahnya dan Jiu Qiansui. Setelah berpikir lama, Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, saya akan pergi sendiri. Tujuan perjalanan ini adalah untuk menyelamatkan saudara perempuan saya dan Yun Jie. Begitu Luo Yao menemukan saya akan membawa pembantu. Saya hanya takut orang yang kehilangan putranya akan melakukan sesuatu yang gila telah terjadi. Adapun altar Jenderal Hongmen, di mataku, ini bukanlah neraka yang tidak bisa dihindari. Dia sudah memikirkannya, dan dia hanya bisa melakukannya sendiri jika menyangkut penyelamatan orang. Karena pihak lain memiliki sandera, ini akan sangat membatasi dirinya. Dan dia, sendirian, punya peluang lebih besar untuk melarikan diri.
Tentu saja perjalanan ini memang sangat berbahaya. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Mendengar ini, Jin Yinyu tiba-tiba menjadi cemas dan berkata dengan mengerucutkan bibir, "Orang gila, kamu tidak boleh berani, jika tidak, kamu harus mendengarkan kakek Jiu Qiansui. Kalian berdua bersama-sama seharusnya tak terkalahkan di dunia." Dia itu benar. Sangat takut. Pihak lain sekarang memiliki Sandera, dan Chen gila, jadi dia tidak bisa membiarkannya dimanipulasi. Dan jika ada Jiu Qiansui yang mengguncang pemandangan di belakang punggungnya, betapapun baiknya orang-orang Hongmen, mereka akan tetap waspada. Menurutnya, pilihan Chen Feng tidak bijaksana. Jin Yu dan Jiu Qiansui mengangguk diam-diam, menyetujui pernyataan Jin Yinyu. Chen Feng tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Saya tidak sebodoh itu, dan saya tidak akan cukup bodoh untuk mati. Sebelum itu, tolong bantu saya melakukannya beberapa hal, Pangeran." Faktanya, sejujurnya, akan lebih baik jika orang nomor 1 Jiu Qiansui dalam kekuatan tempur ikut bersamanya. Tidak peduli apa yang dilakukan orang Hongmen, dia akan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Namun dia khawatir ketika Jiu Qiansui meninggalkan rumah Raja Jin akan diserang oleh keluarga Zheng. Dan begitu Jinyu dan Jin Yinyu berada dalam bahaya, itu akan menjadi lebih merepotkan. Jadi setelah banyak pertimbangan, dia hanya bisa melakukan ini sendirian. Tentu saja, beberapa persiapan yang diperlukan harus dilakukan. Katakan. Jin Yu mengangguk dan berkata, "Selama aku bisa melakukannya, aku akan mencoba yang terbaik untuk melakukannya." Chen Feng memutar matanya sedikit dan dengan sengaja berkata dengan keras, "Terakhir kali, Luo Yao datang memohon padaku untuk menyelamatkan Luo Hao. Aku membiarkan Luo Yao membunuh Zheng Qingquan, tapi aku tidak menyangka Luo Yao benar-benar melakukannya. Tolong gunakan bawahanmu untuk menyebarkan masalah ini ke keluarga Zheng sesegera mungkin. Juga, aku mencatat kunjungan Luo Yao sebelumnya. Selama percakapan kami, saya juga meminta Yang Mulia untuk mengirimkan bukti rekaman kepada keluarga Zheng. Poin terpenting adalah pembunuh Zheng Qingquan telah saya identifikasi. Setelah orang ini diidentifikasi ditangkap oleh saya juga meminta Yang Mulia untuk mengirimkannya kepada keluarga Zheng. Dan, berikan kepada keluarga Zheng. Kematian Zheng Qingquan, apapun yang terjadi, merupakan penderitaan yang berkepanjangan bagi keluarga Zheng. Setelah diketahui bahwa Luo Yao menyewa seseorang untuk membunuh Zheng Qingquan, sifat masalahnya akan berbeda. Hampir terlihat jelas bahwa keluarga Zheng telah mengirim seseorang untuk membunuh Jiu Qiansui, tanpa sengaja meracuni Jin Yiyue. Kali ini, karena dirinya sendiri, dia berperang melawan kuil Tianlong, kekuatan rumah Raja Jin. Jika pada saat itu diketahui bahwa alasan mereka mengambil tindakan tidak dapat dipertahankan, keluarga Zheng benar-benar dirugikan dalam hal prinsip. Dan Istana Pangeran Jin dapat berperan sebagai pihak yang tidak bersalah, memimpin opini publik dan melancarkan serangan balik terhadap keluarga Zheng. Jangan meremehkan opini publik, tekanan opini publik seringkali bisa meremukkan orang sampai mati. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.